Episode 46 masih dimulai dengan pertarungan antara Subetian melawan Nona Melujo di tengah hutan. Buat yang udah nonton episode kemarin pasti udah tahu lah ya, mereka bertarung dikarenakan Nona Melujo ingin membunuh Su Liuji atau ayah dari Bang MC kita. Pada momen ini, tebasan pedang api dan es yang digunakan oleh Subetian berhasil diblokir oleh pertahanan kupu-kupu dari Melujo. Di saat yang sama, Ling Er memberitahu kalau kekuatan spiritualnya hampir sepenuhnya habis karena terlalu banyaknya konsumsi energi spiritual dari Bang MC pada pertarungan kali ini. Mau tidak mau, Subetian akan melakukan serangan pamungkas dengan mengeluarkan teknik pedang rune untuk mengalahkan Melujo. Yap, benar sekali, sesuai perkiraan kita kalau kekuatan pedang rune Bang MC berhasil membuat Melujo terkapar tidak berdaya dengan kondisi tubuh masih terikat rantai api. Momen ini pun langsung digunakan oleh Subetian untuk menanamkan jimat kematian kepada Melujo. Setelah jimat tersebut ditanamkan, Melujo langsung memohon ampunan kepada Subetian dan mengakui kalau dia sudah melakukan kesalahan hari ini. Tak lama kemudian Melujo juga langsung pingsan karena terkena efek dari jimat kematian. Singkat cerita, Subetian membawa Melujo ke sebuah gua karena dia ingin menjalankan sebuah rencana. Begitu Melujo terbangun, wanita ini langsung kaget dan mengira kalau Subetian hendak melakukan kegiatan 18+ kepada tubuhnya. Tapi ya lagi dan lagi, Subetian menegaskan kalau dia nggak tertarik dengan tubuh dari seorang wanita tua. Selain itu, Bang MC juga memberitahu kalau jimat kematian yang dia tanamkan di dalam tubuh Melujo bisa mengendalikan hidup mati dari Melujo ke depannya. Tentu saja pernyataan tersebut tidak bisa dipercaya oleh Melujo karena menurutnya tidak ada seorang pun yang bisa mengendalikan hidup dan matinya. Untuk membuat Melujo percaya kalau dia sedang tidak bergurau, Subetian langsung mengaktifkan jimat kematian yang membuat tubuh Melujo kembali terbakar oleh api hitam. Setelah terkena api hitam, pada akhirnya Melujo percaya kalau hidupnya sekarang dikendalikan oleh Subetian. Dia juga bertanya apa yang diinginkan oleh Bang MC hingga membawanya ke tempat seperti ini. Tentu saja Bang MC Subetian langsung bertanya kenapa Melujo menyerang Su Liuji dan siapakah orang yang sudah meminta Melujo untuk melakukan hal tersebut. Melujo pun berkata kalau keluarga Han yang memintanya untuk mengejar serta menangkap Su Liuji. Bang MC kita ini kembali bertanya kenapa Melujo malah menyerang dirinya, padahal incaran utama Melujo yaitu Su Liuji sudah pergi jauh dari area hutan tempat mereka bertarung sebelumnya. Melujo pun mengakui kalau dia mengincar tubuh spiritual tertinggi yang ada di dalam tubuh Subetian. Dengan energi berbentuk yang di dalam tubuh spiritual tertinggi, maka Melujo akan bisa memperkuat kultivasinya. Subetian pun langsung mengerti kalau Melujo memiliki tubuh dengan energi spiritual berbentuk yin, jadi sedari itulah dia menginginkan energi spiritual berbentuk energi yang. Bahkan di sini Bang MC juga mengetahui kalau keterampilan energi yin milik Melujo tidaklah sempurna, jadi Melujo terpaksa selalu mencari energi berbentuk yang dari orang lain. Sontak pengetahuan yang dimiliki oleh Subetian ini membuat Melujo kaget, di mana dia tidak menyangka anak muda seperti Bang MC bisa punya pengetahuan yang begitu luas. Bahkan di sini Bang MC mengetahui cara yang digunakan oleh Melujo dengan menelan energi berbentuk yang bukanlah sebuah solusi jangka panjang dan hanya solusi sementara untuk menetralkan energi yin di dalam tubuh Melujo. Dengan cerdas, Subetian juga menawarkan sebuah kesepakatan di mana jika Melujo mematuhinya, maka Subetian bisa mengajarkan teknik 9 yin dengan lengkap kepada Melujo.
Tidak hanya itu saja, Su Beitian juga bisa membuat ranah Melujo meningkat ketika sudah mempelajari teknik 9 yin tersebut. Tentu saja Melujo di sini merasa tertarik dan akan mendengarkan kesepakatan yang dibuat oleh Bang MC kita. Su Beitian pun langsung memulai dengan bertanya apakah Melujo tahu berita tentang keberadaan dari api surgawi langit. Yap, di sini Melujo menjelaskan kalau api surgawi langit memanglah sudah sulit untuk ditemukan. Bahkan ketika Melujo mendapatkan tablet batu yang bisa menuntun kepada api surgawi langit, tulisan di tablet tersebut sangat sulit untuk dipahami oleh orang seperti dirinya. Jadi sampai batu itu didapatkan oleh Luo Feng, Pavilion Lingbo sama sekali tidak mengetahui rahasia apa yang terkandung di dalam tablet batu tersebut. Bang MC kemudian kembali bertanya apakah tidak ada informasi lain yang diketahui oleh Pavilion Lingbo perihal api surgawi langit yang dia cari selama ini. Bahkan di sini Su Beitian menggunakan jimat kematian sebagai ancaman agar Melujo mau berbicara jujur kepadanya. Melujo pun langsung meminta maaf kepada Su Beitian karena dia memang benar-benar tidak mengetahui informasi perihal api surgawi langit. Tentu saja di sini Bang MC belum berhenti begitu saja, di mana dia meminta Melujo untuk kembali mencari informasi tentang api surgawi langit dan segera memberitahunya jika sudah mendapatkan informasi keberadaan api surgawi tersebut. Selain itu, Su Beitian juga meminta Melujo untuk mengirimkan beberapa orang melindungi kediaman keluarga Su secara diam-diam. Bang MC juga meminta agar Melujo tidak menyebarkan informasi kalau mereka sudah menjalin sebuah kesepakatan. Sebelum Melujo pergi, Su Beitian kembali memberi peringatan di mana jika Melujo setia maka Bang MC akan memberikan bantuan, tapi jika Melujo berkhianat maka Su Beitian tidak akan segan-segan untuk membuat Melujo menderita. Aku tidak berani, mulai saat ini aku akan setia kepadamu, ucap Melujo kepada Su Beitian. Sementara itu, Patriark Qian sudah sampai di kediaman keluarga Han dan dia terlihat masih begitu panik. Dia kemudian menjelaskan kalau misi menculik Su Liuji sudah digagalkan oleh pria berjubah yang ada di pelelangan sebelumnya, dan pembunuh bayaran yang dia sewa juga sudah mati karena ulah pria berjubah tersebut. Selain itu, Patriark Qian juga memberikan sebuah pesan di mana orang berjubah tersebut akan menyelesaikan urusannya dengan keluarga Han dalam kurun waktu 10 hari saja. Mengetahui kabar ini tentu saja membuat Patriark Han sangat marah. Dia kemudian meminta adiknya untuk mengumpulkan praktisi kuat yang ada di dalam keluarga Han untuk melakukan serangan kepada keluarga Su. Dengan melakukan penyerangan kepada keluarga Su, maka hal tersebut akan memancing pria berjubah untuk keluar dari persembunyiannya. Mendapati kalau keluarga Han akan mengirimkan praktisi kuat untuk menyerang keluarga Su, tentu saja membuat Patriark Qian tersenyum lebar. Jika keluarga Su sudah menghilang dari kota Rauhe, maka wilayah kekuasaan dari keluarga Qian juga akan semakin meluas. Akan tetapi tiba-tiba saja tubuh dari Patriark Qian terbakar dengan sendirinya. Kejadian ini tentu saja disebabkan oleh Bang MC Su Beitian yang sudah memasang formasi di dalam tubuh Patriark Qian. Melihat kondisi dari Patriark Qian yang terbakar, Patriark Han langsung meminta anak buahnya untuk segera memadamkan api tersebut. Dan yap, seperti yang terlihat kalau Patriark Qian akhirnya dibekukan oleh elemen es karena api di sekeliling tubuhnya terlalu menyala. Kondisi dari Patriark Qian yang seperti ini tentu saja membuat keluarga Han semakin gentar dan mulai ragu untuk melakukan penyerangan kepada keluarga Su. Sementara itu di kediaman keluarga Su, Bang MC kita memutuskan untuk kembali ke rumah setelah sekian lama belajar di Akademi Lan Huo. Di saat itu pula Bang MC kita pura-pura bertanya kenapa tangan dari ayahnya kelihatan terluka.
Su Liuji kemudian jujur kepada Su Beitian kalau dia mengikuti pelelangan di kota Lanhuo kemarin dan mendapatkan serangan ketika di perjalanan pulang. Beruntung masih ada pria berjubah misterius yang memberikan sebuah bantuan. Sampai sekarang Su Liuji belum mengetahui ya guys kalau orang yang membantunya semalam adalah anaknya sendiri. Su Liuji juga tampak mengeluarkan bubuk juling yang dia dapatkan di pelelangan semalam agar digunakan oleh Su Beitian untuk meningkatkan kultivasi. Ya, padahal mah Su Beitian pernah bilang ya guys kalau bubuk juling adalah obat sampah yang dijual oleh ketua Edi. Tapi karena di sini dia menghargai ayahnya, maka Bang MC menerima bubuk juling tersebut sepenuh hati. Selain itu, Bang MC juga memberikan sebuah obat mujarab kepada sang kakak, di mana obat tersebut mempunyai khasiat untuk membentuk kembali meridian seseorang yang sudah rusak. Tentu saja obat mujarab tersebut sangat berguna bagi kakak dari Su Beitian yang saat ini meridiannya sudah hancur. Hayo, masih ada yang ingat nggak nih kenapa meridian kakaknya Su Beitian bisa hancur? Pemberian obat mujarab yang dilakukan oleh Bang MC kita ini juga sekaligus menutup episode 46 kali ini ya guys. Episode 47 diawali dengan Su Beitian yang memberikan obat mujarab kepada sang kakak yang bernama Qing Lian guna mengobati meridian Qing Lian yang sudah lama rusak. Tanpa keraguan Qing Lian pun langsung memakan obat mujarab tersebut, dan di saat yang sama Bang MC meminta Qing Lian untuk mengaktifkan pengendalian api guna memancing kembali meridian di dalam tubuhnya. Yap, pada akhirnya Qing Lian berhasil membangkitkan kembali 5 meridian di dalam tubuhnya berkat obat mujarab yang diberikan oleh Su Beitian. Di satu sisi, Su Liuji sangat bersyukur karena anaknya Qing Lian sudah sehat dan bisa kembali menapaki jalan kultivasi. Pelukan hangat juga langsung diberikan oleh Qing Lian kepada Bang MC karena dia merasa sangat bersyukur bisa kembali pulih sepenuhnya. Selain itu, Bang MC Su Beitian juga memberikan 2 pil tingkat tinggi kepada Qing Lian agar dipergunakan untuk menaikkan ranah. Karena 2 pil tingkat tinggi ini cukup berharga, Qing Lian merasa tidak nyaman dan meminta Bang Beitian untuk menyimpan kedua pil tersebut untuk dirinya sendiri saja. Tapi di sini Bang MC meminta kakaknya untuk tidak sungkan karena pil tingkat tinggi seperti ini memang dibawa oleh Su Beitian untuk Qing Lian. Setelah mendapatkan penjelasan, akhirnya Qing Lian mengambil 2 pil tingkat tinggi di tangan Su Beitian dan langsung memakan kedua pil tersebut. Bang MC juga memberitahu dan meminta kakaknya untuk menaikkan ranah ke tingkat bela diri level 3 agar kelak dia bisa membawa Qing Lian masuk ke dalam Akademi Lanhuo. Sementara itu, Bang MC kita ini juga memberikan pil guntur ungu kepada ayahnya untuk mengobati luka yang diderita oleh sang ayah. Diketahui dengan pil tingkat tinggi biasa, luka yang diderita oleh Su Liuji tidak akan sembuh. Jadi hal tersebutlah yang menyebabkan Bang MC memberinya pil guntur ungu. Tentu saja pemberian obat mujarab pil guntur ungu ini membuat sang ayah kaget. Su Liuji pun bertanya dari manakah Bang MC mendapatkan obat mujarab seperti ini. Bang MC menjelaskan kalau dia mendapatkan pil guntur ungu di Akademi Lanhuo. Dia juga tidak ragu memberikan pil tersebut kepada sang ayah karena pil guntur ungu tidak berguna bagi dirinya. Terlihat pujian langsung diberikan oleh Su Liuji kepada anaknya, di mana dia menganggap kalau Su Beitian saat ini sudah tumbuh dewasa. Su Liuji pun langsung memakan pil guntur ungu dan menyembuhkan luka yang dia derita selama ini. Melihat ayahnya kembali pulih, tentu saja membuat Bang MC merasa senang. Dia juga tidak menyangka kalau pil guntur ungu bisa membuat ranah dari ayahnya jadi meningkat. Bang MC Su Beitian pun lekas bertanya bagaimanakah perasaan dari sang ayah setelah berhasil menerobos ke ranah yang lebih tinggi dan mengobati luka yang dia derita.
Su Liuji pun berkata kalau dia sangat bahagia karena bisa kembali pulih dan selama 10 tahun terakhir hari ini adalah momen paling bahagia di hidupnya. Selain karena Qing Lian berhasil sembuh, Su Liuji juga bersyukur atas pemberian pil guntur ungu dari Bang MC. Belum cukup sampai di sini saja, Su Beitian kembali memberi sebuah pil tingkat tinggi kepada ayahnya agar sang ayah bisa kembali menerobos ke ranah yang lebih tinggi. Semua ini dilakukan oleh Su Beitian agar keluarga Su bisa membawa pulang ibu Su Beitian ke kediaman keluarga Su mereka. Di saat yang sama, Su Liuji juga bertanya bagaimanakah keadaan dari Muransi saat ini kepada Su Beitian. Su Beitian menyebutkan kalau Muransi sekarang sudah masuk ke dalam Akademi Lanhuo dan menjadi seorang murid baru. Sebenarnya Su Liuji sudah tidak ingin Su Beitian melanjutkan hubungan pertunangan atau hubungan lagi dengan Muransi pada saat ini. Tapi beberapa waktu yang lalu keluargamu melalui Mu Zehai datang ke kediaman keluarga Su untuk membicarakan pertunangan antara Su Beitian dan juga Muransi. Karena keputusan sepenuhnya ada di tangan Bang MC, maka Su Liuji bertanya menurut Su Beitian apakah Muransi baik atau tidak jika dijadikan seorang istri. Bang MC sendiri tidak ragu memberikan pujian kalau Muransi adalah orang yang baik, akan tetapi pada saat ini Su Beitian hanya ingin fokus berlatih terlebih dahulu dan tidak ingin membahas pertunangan atau pernikahan dengan keluargamu. Di dalam hatinya, Bang MC tidak menyangka kalau keluargamu datang secepat ini untuk membahas pertunangan. Su Liuji di sini tampak meminta maaf karena dia yang tidak mampu menghidupi keluarga Su jadi mengorbankan Su Beitian untuk menikah dengan Muransi. Tapi Bang MC malah kaget karena kok bisa-bisanya sang ayah membicarakan pernikahan dia dan juga Muransi pada saat ini. Selain itu Bang MC meminta Su Liuji untuk tenang karena dia berjanji akan membawa keluarga Su kembali ke puncak kejayaan dan tidak ada satupun keluarga yang berani meremehkan keluarga Su lagi. Su Liuji pun tampak memuji tekad yang dimiliki oleh Su Beitian sekaligus mengajak kedua anaknya untuk pergi ke pavilion Wang Yu untuk merayakan kesembuhan dirinya dan juga Qing Lian dengan makan sepuasnya. Beitian, Qing Lian. Singkat cerita, ketika sudah sampai di pavilion Wang Yu, Su Liuji memesan makanan mewah untuk dimakan oleh kedua anaknya. Ketika mereka semua sedang asik makan, ada seorang yang berasal dari keluarga Mo yaitu Mo Jiaming berteriak dengan menyebut tumben-tumbenan keluarga Su makan di pavilion Wang Yu yang dikenal cukup mewah. Mo Jiaming juga mengejek pasti keluarga Su tidak punya uang untuk membayar semua makanan di tempat ini. Tingkah songong yang ditunjukkan oleh Mo Jiaming tidak lain karena keluargamu adalah pemilik sebagian saham yang ada di pavilion Wang Yu. Dia juga berkata kalau pavilion Wang Yu tidak akan menyambut orang-orang yang berasal dari keluarga Su. Dengan kata lain, Mo Jiaming meminta Su Liuji dan kedua anaknya untuk segera pergi meninggalkan pavilion Wang Yu sekarang juga. Su Liuji kemudian berbicara dan paham kalau keluarga Su saat ini sedang terpinggirkan, akan tetapi keluarga Mo juga hanyalah keluarga biasa, jadi tentu saja tidak punya hak untuk merendahkan keluarga Su seperti ini. Bahkan di sini Su Liuji tidak segan akan memberikan perlawanan kepada keluarga Mo jika keluarga Mo selalu bertindak semena-mena seperti sekarang. Tetap saja di sini Mo Jiaming masih songong dengan berkata kemampuan kecil yang dimiliki oleh Su Liuji tidak akan bisa melawan keluarga Mo mereka. Sementara itu dari lantai bawah naik seorang praktisi kuat yang energi spiritualnya memancar di seluruh tubuh. Kedatangan praktisi kuat ini langsung disambut oleh pelayan pavilion yang memintanya untuk segera mencari tempat duduk. Di saat yang sama, Mo Jiaming sendiri terdiam melihat kekuatan yang dimiliki oleh praktisi kekar ini. Siapa yang menyangka praktisi berbadan kekar ternyata ingin duduk dan makan bersama dengan keluarga Su. Tanpa keraguan, Bang MC Su Beitian juga mengizinkan praktisi ini untuk duduk dan makan bersama mereka.
Ternyata praktisi berbadan kekar ini adalah anak buah dari Nona Mei Luzhou yang dikirim secara khusus untuk melindungi keluarga Su. Su Beitian sendiri hanya tersenyum karena sedari awal dia sudah sadar kalau orang yang duduk di sampingnya adalah anak buah dari Nona Mei Luzhou. Sementara itu, Mo Jiaming terlihat kesal dan meminta Su Liuji untuk pindah dan tidak satu meja dengan praktisi berbadan kekar. Tapi Mo Jiaming malah langsung mendapatkan tamparan dari praktisi penjaga karena tindakannya tersebut dinilai sudah berlebihan. Praktisi penjaga ini juga meminta saran dari Su Beitian apa yang harus dia lakukan kepada Mo Jiaming yang sudah bertindak kurang ajar ini. Bang MC Su Beitian sendiri meminta agar Mo Jiaming meminta maaf saja kepadanya karena suasana hati dari Bang MC kita ini sedang ceria. Atas perintah tersebut, dua orang anak buah dari praktisi penjaga langsung melempar Mo Jiaming ke hadapan Bang MC untuk segera berlutut dan meminta maaf kepada semua anggota keluarga Su. Mo Jiaming sendiri tampak ketakutan dan langsung meminta maaf kepada praktisi penjaga karena dia sudah membuat kesalahan dengan mengganggu ketenangan keluarga Su. Mo Jiaming yang terlihat ketakutan ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Episode 48 masih diawali dengan Mo Jiaming yang ketakutan karena dia harus meminta maaf kepada keluarga Su akibat perbuatan tidak menyenangkan yang dia lakukan sebelumnya. Bahkan di sini Mo Jiaming menampar dirinya sendiri untuk meminta ampun kepada praktisi penjaga keluarga Su. Beberapa orang yang sedang makan di dalam pavilion Wang Yu menjadi heran dan bertanya-tanya hubungan seperti apa yang dimiliki oleh keluarga Su dengan praktisi penjaga. Karena kok bisa-bisanya baru aja kenal udah bisa membela keluarga Su dari bulian Mo Jiaming. Su Beitian sendiri berbicara melalui telepati kalau dia ingin praktisi penjaga menjaga keluarga Su di saat dia sedang berada di Akademi Lan Huo. Jika nanti ada yang mengganggu kediaman keluarga Su, maka praktisi penjaga dipersilahkan untuk menghajar orang tersebut. Selain itu, Bang MC juga tidak ingin orang lain mengetahui kalau keluarga Su mempunyai hubungan spesial dengan praktisi penjaga yang dikirim oleh Nona Mei Luzhou. Setelah beberapa saat mengobrol dan selesai menyantap makanan, Bang MC memutuskan untuk mengajak kakak dan ayahnya pulang. Di perjalanan pulang, Su Liuji lekas bertanya apakah Su Beitian mengenal praktisi penjaga di dalam pavilion Wang Yu barusan karena si ayah merasa heran praktisi tersebut tiba-tiba saja membantu keluarga Su mereka. Su Beitian pun menjelaskan kalau dia memang mengenal praktisi penjaga tersebut karena pernah memberikan bantuan dalam sesuatu hal. Beberapa saat kemudian, di depan kediaman keluarga Su, sudah ada patriark keluarga Huang dan anak perempuannya yang ingin bertemu dengan keluarga Su. Dengan ramah, patriark Huang juga berkata kedatangannya kali ini ingin mendiskusikan bisnis dengan keluarga Su di kota Rauhe. Tentu saja penjelasan ini membuat Su Liuji langsung meminta patriark Huang untuk masuk ke dalam rumah mereka terlebih dahulu. Sementara itu, Qing Lian sedikit khawatir dengan kedatangan keluarga Huang hari ini. Semua itu tidak lain karena keluarga Su selalu mendapatkan tekanan dari beberapa keluarga di kota Rauhe. Jadi Qing Lian membuat asumsi kalau keluarga Huang juga akan melakukan hal yang sama. Ketika sudah berada di dalam rumah, Su Liuji lekas bertanya bisnis seperti apa yang hendak dibicarakan oleh patriark Huang kepadanya. Patriark Huang pun menjelaskan kalau dia tertarik dengan tambang biji besi milik keluarga Su dan ingin bekerja sama untuk mengembangkan tambang biji besi tersebut agar bisa lebih menguntungkan. Tapi Su Liuji langsung memotong pembicaraan dengan berkata kalau keluarga Su mereka sama sekali tidak tertarik mengembangkan tambang biji besi dengan keluarga manapun juga. Patriark Huang kemudian meminta Su Liuji untuk bersabar dan mendengarkan dia pelan-pelan terlebih dahulu. Kedatangan keluarga Huang kali ini bukanlah ingin mengambil tambang biji besi tersebut, melainkan akan membagi adil hasil pendapatan kerjasama di antara mereka.
Selain itu, keluarga Huang juga bisa berbagi bisnis lain dengan keluarga Su dan melunasi hutang 500.000 koin emas kepada keluarga Qian jika keluarga Su mau bekerja sama dengan keluarga Huang mereka. Su Liuji di sini memberikan tanggapan dengan berkata untuk mengolah tambang biji besi milik keluarga Su membutuhkan sumber daya yang begitu banyak. Lagi pula keluarga Qian dan keluarga Han sudah lama mengincar tambang biji besi tersebut. Apakah Patriark Huang masih mau melanjutkan kerjasama dengan semua risiko yang dijelaskan oleh Su Liuji barusan? Tanpa keraguan sedikit pun, Patriark Huang masih tetap bersedia bekerja sama dengan keluarga Su dengan semua risiko yang ada. Bahkan di sini dia menyerahkan uang berbentuk cek sebanyak 1 juta koin emas kepada Su Liuji sebagai bentuk keseriusan dari keluarga Huang. Selain itu, mereka juga akan menandatangani perjanjian kerjasama agar tidak ada kecurangan jika nanti tambang biji besi milik keluarga Su sudah dikembangkan. Lagi-lagi di sini Su Liuji mempertanyakan kenapa Patriark Huang begitu murah hati dengan memberikan kesepakatan seperti ini dan apakah untungnya bagi keluarga Huang mereka. Aku tidak perlu menjelaskan alasanku kepadamu, tapi jangan khawatir, keluarga Huang tidak akan pernah menipu keluarga Su, ucap Patriark Huang dengan serius kepada Su Liuji. Mulai sekarang, keluarga Huang juga bersedia untuk maju dan mundur bersama dengan keluarga Su jika mereka terkena sebuah masalah. Di saat itu pula Su Beitian menyambung pembicaraan dengan berkata kalau Mo Jiaming dari keluarga Mo mengusir mereka pada saat berada di pavilion Wang Yu. Mo Jiaming berkata kalau keluarga Mo sudah mendapatkan sebagian besar saham dari pavilion Wang Yu dari tangan keluarga Huang, dan apakah perkataan tersebut adalah sebuah kebenaran atau tidak. Tentu saja penjelasan dari Bang MC Su Beitian membuat Patriark Huang kaget. Dia sama sekali tidak menyangka kalau keluarga Mo mengakui pavilion Wang Yu menjadi hak milik mereka. Patriark Huang juga kemudian meminta maaf atas kejadian pengusiran tersebut dan akan mengusut apa yang sebenarnya sudah terjadi. Sementara itu, Su Beitian juga meminta ayahnya untuk menyetujui kerjasama yang hendak diberikan oleh keluarga Huang. Bang MC menilai keluarga Huang punya niat baik, jadi keluarga Su tidak boleh menolak kesempatan bagus ini. Patriark Huang kemudian mengeluarkan surat kontrak kerjasama untuk ditandatangani oleh mereka berdua, dan jika di dalam surat kontrak tersebut ada penulisan yang membuat Su Liuji keberatan, maka Patriark Huang akan merubahnya terlebih dahulu. Akan tetapi setelah membaca isi dari surat kontrak, Su Liuji sama sekali tidak merasa keberatan. Di saat yang sama pula Patriark Huang bertanya apakah benar Su Beitian sudah memasuki Akademi Lan Huo pada saat ini. Su Beitian membenarkan hal tersebut dan langsung membuat Patriark Huang memberikan pujian kalau Su Beitian pasti akan mempunyai masa depan yang bagus dengan keluarga Su. Selain itu, Patriark Huang juga menyebutkan kalau anak perempuannya tahun ini juga akan mendaftarkan diri menjadi murid Akademi Lan Huo. Jadi jika nanti mereka bertemu, Patriark Huang sangat berharap Su Beitian bisa membantu anak perempuannya dalam berlatih di dalam akademi. Sementara itu, Su Liuji kembali berbicara kalau keluarga Huang akan mengalami banyak kerugian jika dia selesai menandatangani surat kontrak di atas meja. Tapi tentu saja Patriark Huang menyangkal hal tersebut, di mana menurutnya kerugian pasti akan dialami di awal, tapi kedepannya dia sangat yakin keluarga Huang dan juga keluarga Su akan mendapatkan keuntungan berlipat. Keuntungan berlipat itu juga nanti yang bisa membuat keluarga Su menjadi bangkit kembali seperti dahulu kala. Akhirnya tanpa keraguan lagi, Su Liuji langsung memberikan cap basah yang menandakan kesepakatan di antara kedua keluarga sudah resmi terjalin. Patriark Huang dan anaknya juga langsung pamitan pulang karena ada beberapa kesibukan yang harus mereka urus.
Setelah keluarga Huang pergi, Qing Lian bertanya kepada ayahnya mengenai kedatangan keluarga Huang hari ini ke kediaman keluarga mereka. Su Liuji sendiri berasumsi pasti ada campur tangan dari seseorang yang meminta salah satu keluarga kerajaan yaitu keluarga Huang untuk bekerja sama dengan keluarga Su mereka. Dia juga beranggapan kalau pria berjubah yang ada di pavilion Lingbo pasti orang yang sudah membantu keluarga Su. Jikalau bukan pria berjubah, maka bisa jadi seseorang tersebut berasal dari keluargamu. Tapi terlepas dari siapapun yang sudah menolong keluarga Su, Su Liuji sangat bersyukur dan menganggap ini adalah sebuah jalan untuk membangkitkan kembali keluarga Su mereka. Di saat yang sama, Bang MC Subaitian meminta izin kepada ayahnya untuk membawa Qing Lian ke dalam Akademi Lan Huo guna berlatih bersama. Tentu saja dengan gembira Su Liuji mengizinkan Qing Lian untuk ikut bersama dengan Subaitian karena toh semua ini demi perkembangan kultivasi Qing Lian sendiri. Setelah berlatih di dalam Akademi Lan Huo, Qing Lian dan Subaitian akan kembali ke kediaman keluarga Su sebelum kompetisi antar keluarga diadakan. Singkat cerita, Qing Lian baru selesai menyempurnakan pil pemberian Subaitian. Siapa yang menyangka kalau satu butir pil pemberian Subaitian bisa menaikkan ranah dari Qing Lian menjadi ranah warrior bintang 3. Subaitian sendiri memberikan selamat kepada kakaknya sekaligus meminta Qing Lian untuk memberitahu jika membutuhkan pil mujarab lagi guna menaikkan ranah karena Subaitian memiliki stok yang cukup banyak. Karena hari juga sudah larut, Bang MC segera mengajak kakaknya untuk segera pergi ke Akademi Lan Huo. Beberapa saat kemudian, Qing Lian bertanya hendak kemanakah mereka pergi karena jalan yang diambil oleh adiknya berbeda dengan jalan pergi ke akademi. Ternyata sedari awal Subaitian hendak menghadiri pesta ulang tahun Qianli terlebih dahulu, barulah kembali ke dalam akademi. Di sini betapa kagetnya Qing Lian ketika mengetahui rekan dari Subaitian berasal dari keluarga Qin. Diketahui keluarga Qin adalah salah satu keluarga besar di dalam kota kekaisaran. Sontak hal ini pun membuat Qing Lian merasa minder dan tidak percaya diri untuk ikut bersama dengan adiknya. Tapi tentu saja Bang MC langsung menarik tangan kakaknya guna mengajak masuk ke dalam kediaman keluarga Qin. Sampai di depan gerbang, seorang penjaga langsung bertanya apakah benar Subaitian hendak menghadiri pesta ulang tahun dari Qianli. Pertanyaan dari penjaga ini juga sekaligus menutup episode 48 kali ini ya guys. Episode 49 kali ini masih dibuka dengan Subaitian yang berkunjung ke kediaman keluarga Qin untuk menghadiri pesta ulang tahun dari Qianli. Tentu saja Bang MC pada saat ini masih bersama dengan Qing Lian. Penjaga gerbang keluarga Qin pun langsung kaget ketika mengetahui orang yang berada di depannya pada saat ini adalah Subaitian. Yap, semua itu karena Subaitian mempunyai jasa besar bagi keluarga Qin, di mana Bang MC kita pernah menjual pil surgawi untuk menyembuhkan kakek Qianli. Penjaga gerbang pun lekas meminta Subaitian untuk masuk terlebih dahulu dan menunggu di sekitaran taman karena pada saat ini Qianli sedang bersiap-siap menyambut para tamu undangan yang lain. Rasa hormat yang diberikan oleh penjaga gerbang tentu saja membuat Qing Lian merasa heran. Dia pun bertanya kepada si adik sebenarnya apa yang sudah terjadi antara Subaitian dan juga keluarga Qin sebelum hari ini. Subaitian pun menjelaskan kalau dia pernah menjual obat pil surgawi kepada keluarga Qin dan obat tersebut diperuntukkan untuk kesembuhan kakek Qianli. Jadi ya bisa dibilang keluarga Qin mempunyai hutang budi kepada Bang MC kita. Pujian pun langsung diberikan oleh Qing Lian ketika mendengar Subaitian bisa berhubungan dengan keluarga Qin yang merupakan salah satu keluarga besar di kota kekaisaran. Selain itu Bang MC juga pamer kepada kakaknya kalau pavilion Lingbo pada saat ini sudah berada dalam genggaman tangannya. Tapi ya begitulah, Qing Lian tidak percaya akan hal tersebut dan menganggap adiknya sedang membual.
Tak lama kemudian setelah sampai di halaman kediaman keluarga Qin, Qinglian dan Su Beitian disamperin oleh Muransi yang juga menghadiri pesta ulang tahun dari Qianli pada hari ini. Terlihat Muransi sangat senang bisa bertemu dengan Qinglian karena sudah bertahun-tahun mereka tidak bertemu. Di satu sisi momen ini membuat Su Beitian merasa canggung karena tunangannya begitu akrab dengan sang kakak. 这么多年没见，我们姐妹好久没见。 Ketika sedang berjalan sambil mengobrol, ada beberapa tamu undangan yang melihat ke arah Qinglian karena mereka terpesona dengan kecantikan dari kakak Bang MC kita. 原来你在这里。 Tiba-tiba saja datang seorang tuan muda dari keluarga Qin bernama Qin Tianyun ke hadapan mereka bertiga. 这两位是你的朋友。 Sontak hal ini pun membuat Muransi langsung memeluk Su Beitian untuk memberitahukan kalau Su Beitian adalah tunangannya. Ucapan Muransi tentu saja membuat semua orang kaget termasuk Qin Tianyun. Dia tidak menyangka kalau pria biasa-biasa saja seperti Su Beitian bisa menjadi tunangan dari Muransi. Terjadi sebuah momen wadidau di mana Su Beitian memeluk erat tubuh Muransi di hadapan Qin Tianyun untuk membuat Qin Tianyun merasa cemburu. Momen ini pun membuat Qin Tianyun kesal sembari memberitahukan semua orang kalau Su Beitian tidak pantas menjadi tunangan dari Muransi. 这小子怎么配得上你？ Bahkan jika Su Beitian menjadi pembantu yang membawa sepatu dari Muransi saja tetap tidak cocok. Ucapan dari Qin Tianyun langsung membuat Muransi marah. Dia meminta Qin Tianyun untuk tidak ikut campur dalam urusannya serta meminta maaf karena sudah menghina Su Beitian barusan. 我说的不对吗？ 还轮不到你指手画脚。 Tapi Qin Tianyun menolak untuk meminta maaf kepada orang yang lemah. Dia pun dengan sombong memperkenalkan diri di hadapan Su Beitian sebagai tuan muda dari keluarga Qin yang cukup terkenal. 够了， 我叫秦天云。 Tanpa ragu Su Beitian langsung menjabat tangan dari Qin Tianyun sekaligus memberikan pelajaran kepada tuan muda keluarga Qin ini. 苏北天，秦公子何必行此大礼？ Genggaman erat tangan Su Beitian benar-benar membuat Qin Tianyun tidak berdaya. Bahkan di sini Bang MC tidak ragu untuk melemparkan Qin Tianyun ke arah bebatuan halaman rumah. Momen ini pun membuat Qin Tianyun sangat marah. Dia pun meminta para penjaga keluarga Qin untuk membantunya membantai Su Beitian. Tapi terlihat di sini Muransi meminta semua penjaga untuk berhenti dan tidak ingin mereka menyakiti Bang MC kita. Kondisi seperti ini pun membuat Qin Tianyun semakin kesal. Dia menganggap kalau Muransi berani melawan keluarga Qin hanya untuk menyelamatkan pria seperti Su Beitian. Muransi pun menjawab kalau dia sama sekali tidak takut dengan keluarga Qin, jadi dia tetap akan melakukan pembelaan kepada Su Beitian. 你觉得我怕你秦家？ Di saat yang sama Qin Tianyun langsung memerintahkan penjaga untuk menyerang Muransi dan Su Beitian sekaligus. Karena penjaga keluarga Qin sudah berani melakukan tindakan, maka Bang MC Su Beitian tanpa ragu langsung turun tangan untuk membereskan 4 orang penjaga sekaligus hanya dengan satu kali serangan saja. Kemarahan pun kembali terlihat di wajah dari Qin Tianyun. Dia pun meminta penjaga untuk bangkit kembali dan jangan biarkan Su Beitian keluar hidup-hidup dari kediaman keluarga Qin mereka. Ketika Su Beitian, Qinglian dan Muransi sedang dikepung oleh 4 orang penjaga, tiba-tiba saja Qianli datang sembari menanyakan apa yang sebenarnya sudah terjadi dan kenapa para penjaga mengepung teman-temannya seperti ini. Qin Tianyun pun berusaha menjelaskan kepada adiknya kalau para tamu undangan ini sudah berbuat kurang ajar kepada keluarga Qin, jadi para penjaga terpaksa harus menyingkirkan mereka. Tapi Qianli tidak mendengarkan perkataan dari Qin Tianyun dan malah lebih peduli terhadap Su Beitian. Kondisi ini pun membuat Qin Tianyun marah karena menurutnya dia adalah kakak dari Qianli, jadi seharusnya lebih diperdulikan ketimbang memperdulikan Su Beitian.
Karena di sini Qianli sudah mengenal Su Beitian dengan baik, membuatnya tidak bisa mempercayai apa yang dikatakan oleh sang kakak. Qianli menyebutkan kalau Su Beitian tidak akan mengambil tindakan tanpa sebuah alasan yang jelas. Jadi dengan kata lain, Qin Tianyun pasti sudah melakukan provokasi kepada Bang MC kita. 你没事吧？天不会无缘无故出手的。这里到底发生了什么？ Di saat yang sama, ayah dari Qianli dan Qin Tianyun atau Patriark Qin menghampiri mereka untuk menanyakan apa yang sebenarnya sudah terjadi. Lagi-lagi di sini Qin Tianyun mencoba untuk menyalahkan Su Beitian dengan berkata kalau Su Beitian sudah melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada keluarga Qin. Tapi dari arah lain, Qianli membantah semua penjelasan dari kakaknya tersebut karena menurutnya Su Beitian tidak mungkin melakukan perbuatan tercela kalau tidak diprovokasi duluan. Jadi Qianli menduga Qin Tianyun sudah melakukan provokasi yang membuat Su Beitian harus mengambil tindakan. Patriark Qin pun kemudian bertanya langsung kepada Su Beitian mengenai apa yang sebenarnya sudah terjadi. Beberapa orang memprovokasi saya, jadi saya terpaksa mengambil sebuah tindakan, ucap Su Beitian dengan tenang kepada Patriark Qin. Tapi di luar Nurul, Patriark Qin malah marah kepada Su Beitian. Dia menganggap Su Beitian sebagai tamu yang tidak menghormati tuan rumah. Meskipun sudah mendapatkan bentakan dari Patriark Qin, Bang MC Su Beitian sama sekali tidak takut dengan bentakan tersebut. Dia masih sempat-sempatnya meladeni ucapan Patriark Qin dan membuat Patriark Qin semakin tersulut emosinya. Terlihat Patriark Qin masih mengungkit masalah di mana Su Beitian yang pernah berbuat baik kepada keluarga Qin. Jadi di sini Patriark Qin tidak senang jika Su Beitian bertindak semaunya dengan alasan dia pernah membantu keluarga Qin mereka. Bahkan Patriark Qin menganggap tidak ada seorang pun yang boleh sombong di kediaman keluarga Qin. Seperti biasa dengan coolnya, Bang MC menjawab kenapa dan apakah keluarga Qin akan memberiku pelajaran, tanya Su Beitian kepada Patriark Qin. Patriark Qin pun membenarkan hal tersebut karena dia akan turun tangan sendiri untuk membuat Su Beitian merasa jera. Kemarahan dari Patriark Qin ini juga sekaligus menutup episode 49 kali ini ya guys. Episode kali ini masih dibuka dengan ketegangan yang terjadi di antara Bang MC Su Beitian dengan Patriark Qin. Qing Lian yang khawatir masalah akan semakin meluas lekas bertanya kepada adiknya apa yang harus mereka lakukan pada saat ini. Su Beitian pun meminta sang kakak untuk tenang karena dia bisa mengatasi kondisi yang sedang terjadi. Tiba-tiba saja Muransi juga maju ke arah depan karena dia ingin bertanggung jawab atas semua permasalahan yang sudah terjadi. Diketahui awal mula permasalahan ini dikarenakan Muransi yang marah karena Qin Tianyun menghina Su Beitian. Muransi meminta agar Patriark Qin menghukumnya saja ketimbang Patriark Qin harus bersih tegang dengan Bang MC Su Beitian. Tapi tentu saja Su Beitian tidak tinggal diam. Dia pun maju ke depan dan berkata dengan lantang kalau dirinya tidak bersalah sama sekali. Kondisi ini lagi dan lagi membuat Patriark Qin emosional. Dia pun langsung berniat memberikan pelajaran kepada Su Beitian di hadapan para tamu undangan. Di satu sisi, Qin Tianyun hanya tersenyum karena semua provokasi yang dia lakukan berhasil membuat Su Beitian berada dalam masalah kali ini. Akan tetapi tiba-tiba saja muncul seseorang dari arah keramaian, di mana seseorang tersebut adalah Zhao Jingrong yang merupakan murid kedua terkuat setelah Xia Fuxin di Akademi Lanhuo. Zhao Jingrong tertarik untuk menyampaikan kebenaran kepada Patriark Qin karena sedari tadi dia sudah melihat kejadian secara langsung. Patriark Qin pun tanpa ragu langsung meminta Zhao Jingrong menjelaskan apa yang sebenarnya sudah terjadi antara Su Beitian dan juga anaknya Qin Tianyun.
Betapa kagetnya Patriark Qin ketika mengetahui fakta kalau Qin Tianyun sudah bertindak terlalu jauh dengan melakukan provokasi kepada Su Baitian. Jika aku berada di posisi yang sama seperti Su Baitian, maka aku juga akan melakukan tindakan yang sama dengan menghajar Qin Tianyun, ucap Zhao Jingrong di depan wajah dari Patriark Qin. Sontak ucapan Zhao Jingrong membuat Qin Tianyun marah, tapi di sini Zhao Jingrong sedikit memberikan pelajaran kepada Qin Tianyun dengan membuat tuan muda keluarga Qin ini sedikit jera. Di satu sisi, Qianli juga langsung berbicara kepada ayahnya kalau Su Baitian sudah dipastikan tidak bersalah setelah pernyataan dari Zhao Jingrong didengar oleh semua orang. Tapi entah mengapa Patriark Qin masih terus berkeras kalau Su Baitian sudah membuat kesalahan dengan melakukan kekerasan kepada pasukan keluarga Qin dan juga Qin Tianyun. Jadi Su Baitian hari ini harus mengakui kalau dia sudah berbuat salah. Dengan pose cool, Bang MC kita Su Baitian tetap pada pendiriannya di mana dia tidak akan pernah mengeluarkan kata maaf jika memang sedari awal dia tidak bersalah. Pada momen ini juga Su Baitian menawarkan untuk bertarung secara jantan kepada Qin Tianyun untuk membuktikan siapakah yang terkuat di antara mereka berdua. Qin Tianyun sendiri tampak belum jera dan langsung ingin meladeni baku hantam yang diinginkan oleh Bang MC. Tiba-tiba saja, Luoli yang datang sebagai tamu undangan ingin melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi di kediaman keluarga Qin. Terjadi sebuah momen canggung di mana Luoli kesandung dan jatuh ke pelukan dari Su Baitian. Momen ini pun langsung membuat Muransi dan Qianli merasa cemburu dan juga iri. Luoli yang sedari awal sudah menganggap Su Baitian sebagai guru lekas memanggil Su Baitian dengan sebutan Sifu. Dia juga bertanya kenapa Su Baitian bisa berada di kediaman keluarga Qin. Aku bukan gurumu, jadi tolong jangan memanggilku Sifu, ucap Su Baitian yang merasa tidak nyaman. Luoli kemudian menjawab kalau Su Baitian sudah banyak membantunya dalam mengendalikan api surgawi dan juga keterampilan alkemis, jadi tentu saja Su Baitian sangat layak dipanggil sebagai guru. Sementara itu di saat yang sama, Patriark Qin juga bertanya apakah Luoli mengenal Su Baitian. Dengan cepat Luoli pun menjawab kalau dia sangat mengenal Su Baitian yang merupakan seorang alkemis bintang 3. Selain itu Luoli juga memperingati Patriark Qin untuk tidak mempermalukan Su Baitian di hadapan orang-orang seperti ini, karena jika tidak asosiasi alkemis akan turun tangan langsung untuk menolong Su Baitian. Patriark Qin pun hanya terdiam lalu menanyakan kebenaran informasi yang diberikan oleh Luoli kepadanya. Tentu saja apa yang aku katakan semuanya benar. Sekarang ada seorang alkemis utusan kota kekaisaran yaitu Tuan Luo Feng sedang berada di asosiasi alkemis. Jika Patriark Qin tidak percaya dengan ucapanku, maka bisa menanyakan kebenaran informasi yang diberikan kepada Tuan Luo Feng, ucap Luoli di hadapan semua orang. Tentu saja ucapan Luoli membuat semua orang kaget termasuk Patriark Qin. Dia tidak menyangka seorang alkemis bintang 4 dari kota kekaisaran mengenal baik Su Baitian. Kondisi ini pun pada akhirnya membuat Patriark Qin mengalah dan tidak memperpanjang masalah yang sudah terjadi hari ini. Tapi seperti yang sudah kita duga sebelumnya, Su Baitian enggan menyelesaikan masalah sebelum dia memberi pelajaran kepada Qin Tianyun. Bang MC kemudian mengikat Qin Tianyun dan menginjaknya di hadapan semua orang. Tentu saja aksi dari Su Baitian memancing kemarahan dari Patriark Qin. Terlihat Patriark Qin langsung bersiap dan melakukan kuda-kuda untuk menyerang. Akan tetapi tiba-tiba saja kakek Qianli datang ke hadapan mereka semua dan meminta Su Baitian untuk memberikan ampunan kepada anak dan cucunya.
Bahkan di sini kakek Qianli memohon dengan tulus agar Su Beitian memaafkan kesalahan yang sudah dilakukan oleh keluarga Qin. Kakek Qianli juga marah kepada Patriark Qin karena sudah membuatnya kecewa hari ini. Kekecewaan tersebut cukup beralasan di mana Patriark Qin tidak tahu memperlakukan tamu undangan dengan baik. Terlebih lagi Su Beitian adalah orang yang menjual pil obat surgawi yang menyembuhkan kakek Qianli. Untuk menembus kesalahan keluarga Qin, kakek Qianli bahkan bersedia memberikan kompensasi apapun asalkan Su Beitian memaafkan kesalahan Qin Tianyun pada hari ini. Permintaan si kakek lagi dan lagi membuat para tamu undangan kaget. Mereka tidak menyangka pemuda seperti Su Beitian bisa membuat kakek Qianli memohon seperti itu. Di satu sisi Qianli juga meminta maaf atas kelakuan kakaknya serta meminta Su Beitian untuk menghentikan perselisihan. Pada akhirnya Su Beitian mendengarkan perkataan dari Qianli dan juga si kakek untuk membebaskan Qin Tianyun. Qin Tianyun juga terlihat langsung menuruti perintah untuk meminta maaf secara langsung kepada Bang MC Su Beitian. Setelah permasalahan selesai, Su Beitian memberikan hadiah ulang tahun kepada Qianli berupa pil surgawi yang dapat membantu Qianli untuk menerobos. Tanpa ragu Qianli pun menerima hadiah pil surgawi tersebut dan langsung memakannya saat itu juga. Benar saja sesuai perkataan dari Su Beitian, Qianli langsung berhasil menerobos ke ranah yang lebih tinggi dari sebelumnya. Mohon maaf ya guys, Mimin gak bisa nyebutin ranah apa yang dimiliki Qianli karena ya Mimin juga sekarang pakai multi subtitle. Jadi terjemahan ranahnya itu masih belum jelas banget ya guys. Mohon maaf ya sebelumnya. Penerobosan ranah yang sedang dialami oleh Qianli juga membuat orang-orang kaget. Mereka tidak menyangka pil yang dibuat oleh Su Beitian begitu manjur. Begitu pula dengan kakek Qin yang cukup kagum karena cucunya berhasil melakukan penerobosan dengan sangat cepat setelah memakan pil surgawi. Setelah berhasil menerobos, Qianli lekas berterima kasih kepada Su Beitian. Di saat yang sama Muransi tampak cemburu karena ternyata Su Beitian dan Qianli sekarang sudah menjadi teman dekat. Pada momen ini juga Su Beitian berpamitan pergi kepada Qianli karena dia harus segera kembali ke Akademi Lanhuo bersama sang kakak. Meskipun acara ulang tahun belum dimulai, tapi Bang MC harus segera tiba di dalam akademi karena masih ada beberapa urusan yang harus dia selesaikan. Bang MC kita juga berpamitan pergi kepada Zhao Jingrong sekaligus berterima kasih karena Zhao Jingrong sudah mau membantunya barusan. Bang MC juga nggak sabar untuk bertemu Zhao Jingrong ketika mereka sudah kembali ke dalam Akademi Lanhuo nantinya. Tanpa diduga Su Beitian melewatkan Muransi begitu saja tanpa berpamitan pergi sama sekali. Waduh, kasihan banget ya guys, tunangan Bang MC ini nggak dianggap. Muransi pun lekas berbicara kepada Qianli kalau dia harus segera pergi dan tidak bisa mengikuti pesta ulang tahun. Semua itu karena ada hal yang harus dia bicarakan kepada Su Beitian. Perginya Muransi menyusul Su Beitian dan juga Qing Lian ini juga sekaligus menutup episode 50 kali ini ya guys. Episode 51 kali ini dibuka dengan Su Beitian, Qing Lian dan juga Muransi yang hendak pulang ke Akademi Lanhuo bersama-sama. Pada saat di tengah jalan, Su Beitian menghentikan langkahnya karena tiba-tiba saja Luo Li menyusul mereka karena dia mempunyai sebuah informasi penting. Bang MC pun lekas bertanya informasi apa yang dimiliki oleh Luo Li dan kenapa dia sampai-sampai meninggalkan pesta ulang tahun Qianli di kediaman keluarga Qin. Ternyata Tuan Luo Feng mencari Su Beitian dan ingin segera bertemu. Su Beitian pun langsung akan menemui Tuan Luo Feng, akan tetapi dia meminta Luo Li untuk menunggu sebentar karena ada sesuatu yang ingin dia bicarakan kepada Muransi terlebih dahulu.
Dengan memegang erat tangan Muransi, Bang MC Subetian mengajak tunangannya itu ke tempat sepi. Subetian kemudian menyenderkan Muransi ke sebuah dinding sembari memberikan sebuah peringatan. Tentu saja peringatan tersebut berhubungan dengan kejadian di kediaman keluarga Qin beberapa saat yang lalu. Waduh, posisinya udah kayak mau ciuman aja ya mereka berdua ini guys. Muransi pun lekas meminta maaf karena dia sudah membuat Subetian berada dalam masalah. Dia juga berjanji ke depannya tidak akan pernah bersikap seperti itu lagi. Aku harap kamu mengingat semua yang kamu bicarakan pada hari ini, ucap Subetian kepada Muransi. 你想和我说什么？我希望今天是你最后一次。以后不会了。我们出去吧。 Mereka berdua pun kemudian kembali nyamperin Qing Lian dan juga Luo Li. Terlihat di sini Muransi sedikit murung karena peringatan yang diberikan oleh Subetian barusan. Momen ini pun membuat Qing Lian bertanya apa yang sudah dilakukan Subetian kepada Muransi. Bang MC Subetian menjawab kalau dia tidak melakukan apapun karena mereka berdua hanya mengobrol santuy saja. 没有。 Di saat yang sama Bang MC juga meminta kunci rumah kepada Luo Li karena asosiasi alkemis pernah memberikan sebuah rumah kepada Subetian sebelumnya. Subetian juga berpesan kalau saat ini dia akan pergi menemui Luo Feng terlebih dahulu dan meminta Luo Li untuk membawa Qing Lian ke Akademi Lan Huo. 这是钥匙，师傅就在东大街上。 Sementara itu di asosiasi alkemis, Luo Feng terlihat gelisah menunggu kedatangan dari Subetian. Tak lama kemudian Subetian pun muncul dan membuat Luo Feng cukup senang. Luo Feng juga langsung menunjukkan beberapa barang yang sudah dipesan oleh Subetian sebelumnya. Terlihat ada sebuah pedang dan sebuah tablet giok. 无负所托，全在这儿了。多谢。 Tentu saja semua barang ini sangat diperlukan oleh Subetian dan Bang MC kita juga langsung berterima kasih karena Luo Feng sudah mau mencarikan semua barang tersebut. 不知他们可还了？ Selain itu Subetian juga menanyakan tentang hutang yang dimiliki oleh keluarga Han kepada Luo Feng sebelumnya. Bang MC ingin tahu apakah keluarga Han sudah membayarkan hutang tersebut atau belum. Luo Feng pun menjelaskan kalau sampai sekarang keluarga Han belum membayar hutang dan tidak ada tanda-tanda kalau mereka akan muncul. Untuk itulah Luo Feng berencana pergi ke kediaman keluarga Han 2 hari lagi untuk menagih hutang tersebut. Tapi di sini Subetian mau kalau mereka berdua menagih hutang kepada keluarga Han malam ini saja. Sontak hal ini pun membuat Luo Feng kaget dan bertanya apakah keluarga Han juga punya hutang kepada Subetian. Subetian menjelaskan kalau dia sudah berjanji akan memberikan pelajaran kepada keluarga Han dalam kurun waktu 10 hari dan malam ini adalah waktu yang sangat tepat untuk beraksi. Tentu saja Luo Feng sangat senang mendengar apa yang dikatakan oleh Subetian karena dia akan memiliki partner untuk datang ke kediaman keluarga Han. 我们一起去韩家讨债吧。10日内教训韩家家主是兑现的好时候。我发现你真是一个妙人。 Singkat cerita, Subetian dan Luo Feng sudah sampai di kediaman keluarga Han. Sayangnya kediaman keluarga Han dilindungi oleh sebuah formasi, jadi tidak sembarang orang bisa keluar masuk begitu saja. Kondisi ini pun membuat Luo Feng meminta Subetian untuk menunggu sebentar karena dia akan mencari cara menghilangkan formasi pelindung tersebut. Tapi menurut Subetian formasi pelindung tersebut hanyalah formasi biasa, jadi bisa dia hancurkan dengan sangat mudah. Benar saja hanya dengan satu kali serangan, Subetian berhasil membobol formasi pelindung dan langsung masuk ke dalam kediaman keluarga Han bersama dengan Luo Feng. 我们进去。 Beberapa saat kemudian, Luo Feng sudah berhasil masuk ke dalam kamar Patriark Han dan terlihat Patriark Han sedang bermain-main dengan seorang wanita. Tentu saja kedatangan Luo Feng kali ini membuat Patriark Han kaget. Dia tidak menyangka kalau Luo Feng dengan mudah melewati formasi pelindung yang dibuat oleh keluarga Han. 我自然是来讨债的。
Tidak banyak cincong, Luo Feng langsung menagih hutang kepada Patriark Han sebanyak 80 juta koin emas. Akan tetapi Patriark Han terlihat tidak bisa membayar hutang tersebut karena keluarga Han tidak punya uang sebanyak itu dan meminta waktu lebih lama lagi kepada Luo Feng. 我韩家一时凑不齐， 不用这么麻烦。 你是谁？ Su Beitian dengan mode topeng kemudian masuk ke dalam ruangan sembari menggunakan kekuatannya untuk mencekik Patriark Han. Tentu saja Patriark Han bertanya-tanya siapakah pria bertopeng tersebut dan kenapa dia bisa masuk ke kediaman keluarga Han bersama dengan Luo Feng. 是你？ Su Beitian menjawab kalau dia adalah orang yang menanamkan api di tubuh Patriark Qian dan dengan kata lain dia adalah praktisi berjubah di hutan yang menggagalkan penangkapan Su Liuji. Patriark Han pun bisa menyadari hal tersebut, akan tetapi tak lama kemudian dia pingsan karena tidak bisa bernafas efek mendapat cekikan dari Su Beitian. Karena Patriark Han sudah pingsan, Luo Feng pun lekas bertanya apa yang harus mereka berdua lakukan pada saat ini untuk mendapatkan uang dari keluarga Han. Bang MC kita mempunyai sebuah ide untuk mencari harta yang dimiliki oleh keluarga Han dan menggunakan harta tersebut untuk membayar hutang keluarga Han kepada Luo Feng. 你想干什么？ Secara kebetulan di tengah jalan Su Beitian dan Luo Feng bertemu dengan Han Feng yang sedang mabuk. Tanpa banyak basa-basi Su Beitian langsung bertanya di manakah gudang penyimpanan harta dari keluarga Han kepada Han Feng. Pada awalnya di sini Han Feng menolak untuk memberitahukan di manakah letak gudang harta, akan tetapi Su Beitian langsung menggunakan kekuatannya untuk memberikan ancaman kepada Han Feng dan membuat Han Feng menunjukkan jalan pergi ke gudang penyimpanan harta keluarga Han. Aku harap kau tidak berbohong, jika tidak kau akan mati pada hari ini, ucap Su Beitian untuk membuat Han Feng takut. 那就让你尝点苦头吧。 在后花园中。 Mereka bertiga pada akhirnya sudah sampai di depan gudang penyimpanan harta dari keluarga Han. Luo Feng di sini meminta Su Beitian untuk masuk ke dalam sementara dia akan menjaga pintu dari luar. Benar saja di dalam gudang penyimpanan harta terdapat banyak sekali harta yang pernah dijarah oleh keluarga Han. Su Beitian juga berterima kasih kepada Han Feng karena dia sudah mau membawanya ke tempat penyimpanan harta ini. 你们韩家没少掠夺呀？ Ketika Su Beitian sedang melihat-lihat, Han Feng berencana kabur dari gudang penyimpanan harta, akan tetapi dia cukup kaget karena ada seekor naga besar yang menghadang dan langsung membuat Han Feng pingsan di tempat. 灵儿， Ternyata naga besar tersebut adalah Ling Er yang sengaja bertransformasi untuk menakut-nakuti Han Feng. Di saat yang sama Su Beitian juga meminta Ling Er untuk memakan beberapa harta yang ada di dalam gudang penyimpanan ini. Sambil mengambil beberapa harta, Su Beitian menyebutkan kalau keluarga Han lah yang sudah mengusir keluarga Su dari kota Lanhuo. Jadi tentu saja di dalam gudang penyimpanan harta ini pasti ada harta dari keluarga Su yang pernah dijarah oleh keluarga Han. 这韩家宝库中 Tiba-tiba saja Su Beitian kaget karena dia berhasil menemukan sebuah tablet giok di dalam gudang penyimpanan harta, dan penemuan tablet giok ini juga sekaligus menutup episode 51 kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.